Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are fine today. Like what I'm feeling today, I'm very well, and thank you. This time, I would like to try to teach you again about the new material, and this morning, I would like to discuss about the use of modals in English. Well, audience, as you know that there are some kinds of modals in English. Modals means like for example can, will, must, and may, and many still others. But this time I would like to discuss about the likeness or what is it? Yeah, the preference of the modals. Yeah, I mean that the same kind of models can be changed into another type, but the meaning is still the same. Jadi para pirsawan yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini saya mencoba untuk membahas materi baru tentang penggunaan model dalam bahasa Inggris. Yang mana model terdiri dari can, will, may, must. Nah itu, yang artinya can dapat, yaitu menyatakan kemampuan. Jadi dalam satu kalimat, in a sentence, when this sentence indicates or stating about the capability, so we have to use can. Jadi bila mana kalimat itu menyatakan satu kemampuan, maka kalimat itu menggunakan modal can, yang artinya dapat. Satu contoh kalimat misalkan, saya dapat berenang, atau saya mampu, saya bisa berenang. I can swim. Saya bisa berenang, atau saya mampu berenang, atau saya dapat berenang. Nah seperti itu maksudnya. Saya bisa bernyanyi, atau saya dapat bernyanyi. I can sing. Nah di situ kata can itu adalah menunjukkan modal dalam bahasa Inggris. Dan subjek bisa diganti sesuai dengan kondisi kalimat. Kalau tadi Pak Guru menyampaikan dengan menggunakan contoh kalimat dengan I, saya. Bila Anda sekalian, you are going to state or you are going to express by using another subjects, is okay. Misalkan dia perempuan bisa berenang, maka kalimatnya menjadi bukan I, but she. Dia perempuan, she can swim. Or dia bisa bernyanyi, she can sing, dan sebagainya. Bila mana subjeknya ingin mengatakan mereka bisa berenang, maka dirubah subjeknya menjadi they can swim. Mereka bisa bernyanyi, they can sing, dan sebagainya. Kemudian model yang kedua tadi dengan menggunakan kata must. Must itu maknanya adalah satu keharusan atau kepastian. Bila mana kalimatnya itu menyampaikan atau menyatakan kalimat itu satu keharusan, kewajiban atau kepastian, maka gunakanlah kata must. Sebagai contoh misalkan seperti seorang muslim harus atau wajib beribadah atau mentaati Allah gitu. Atau seorang muslim wajib sembahyang. Nah, contohnya seperti itu. A Muslim must worship, or Muslim must make prayer. Seperti itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu satu keharusan atau must. Yang lain, model yang lain menggunakan kata will. Will itu artinya akan. Jadi menunjukkan satu rencana. Bila mana kalimat itu adalah kalimat masih dalam rencana atau kalimat yang belum terjadi, so you have to use by using will. W-I-L-L or W-I-L-L. Will artinya akan. Contoh misalkan mau mengatakan ayah saya akan pindah ke Solo, atau ayah saya akan berkunjung ke Solo. Maka kalimatnya ayah saya, my father, akan tadi menggunakan model will,
berkunjung ke Solo, visit to Solo. So your sentence will be, my father will visit Solo. Demikian. Dan yang terakhir dengan kata may. May itu menyatakan, bila mana kalimat itu menyatakan suatu izin atau meminta izin pada orang lain, maka gunakanlah kata may. Karena may maknanya adalah bolehkah atau boleh. Contoh misalkan, kamu boleh meminjam pulpen saya. Nah, kalimatnya menjadi you may borrow my pen. Atau bolehkah saya bertandang ke rumahmu? May itu kalimat tanya, maka modelnya ditaruh di awal kalimat. Menjadi may I visit your home. Nah, seperti itu. Itulah penggunaan kata-kata modal dalam bahasa Inggris. Nah, yang akan Pak Guru tekankan di sini bahwa selain modal-modal itu, ada penggunaan modal lain yang maknanya sama dengan modal, atau modal itu bisa diganti dengan dengan kata lain yang maknanya sama. Ya. Perubahan itu atau persamaan kata itu antara lain untuk yang can itu sama maknanya dengan be able to. Be itu berarti to be. Be itu tergantung situasi subjeknya. Kalau subjeknya I, maka be-nya adalah am. Kalau we, maka be-nya adalah are. Kalau you, itu be-nya adalah are. Bila mana subjek ketiga tunggal he, she, dan it, maka be-nya adalah is. Nah, sehingga kalau kita misalkan we are going to say by using the modal can, you can also use be able to. Contohnya misalkan tadi pada kalimat pertama, yang pertama Pak Guru sampaikan, misalkan saya bisa menyanyi. Nah, tadi kalimatnya kan I can sing. Saya mampu atau bisa menyanyikan sebuah lagu. I can sing a song. Nah, kata can di sini bisa diganti dengan tadi persamaan katanya itu be able to. Maka kalimat itu akan berubah menjadi yang tadi I can sing atau I can sing a song. Kalimat itu bisa menjadi I'm able to sing a song. Jadi can-nya dirubah menjadi be able to. I can, saya ulang lagi, I can sing a song. Kalimatnya berubah menjadi I'm able to sing a song. Yang kedua, dengan menggunakan kata will. Will yang tadi maknanya adalah rencana, kalimat dalam rencana dalam satu kalimat menggunakan kata will. Contoh kalimatnya tadi adalah misalkan ayah saya akan berkunjung ke Solo. Jadi my father will visit Solo. Nah, kata will you can replace or you can change the word will by using be going to. Ingat di situ ketemu lagi kata be maksudnya tadi to be, seperti tergantung subjeknya. Misalkan kalau my father itu laki-laki berarti he, maka be-nya adalah is. Nah, kata will tadi sama dengan be going to, maka bila mana you are going to say my father will visit Solo, you can also say my father is going to visit Solo. Oke? Jadi kalimat my father will visit Solo, you can also say my father is going to visit Solo. Nah, demikian. Nah, untuk kata must itu keharusan atau wajib, itu sama maknanya menggunakan kata have to. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya ketiga tunggal, maka menggunakan has to. Kalau subjek I, we, you, and they, subjek yang jamak dan subjek I khususnya menggunakannya have to. Misalkan contoh tadi, seorang muslim harus beribadah atau seorang muslim wajib sholat. Maka a Muslim must make a prayer. A Muslim must pray. Nah, kalimat lain must tadi
bisa diganti dengan kata have atau has to. Maka seorang muslim ada bisa laki-laki bisa perempuan, tunggal. Maka bukan have di sini menjadi a Muslim has to make a prayer, or a Muslim has to pray, or a Muslim has to worship to God the Almighty. Seorang muslim harus menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu, the God the Almighty. Nah, demikian. Dan yang terakhir kata may, boleh atau menyatakan satu izin, itu sama dengan be allowed to. Ya, jadi misalkan kamu boleh meminjam pen saya, diganti dengan kalimat yang tadi menggunakan may, you may borrow my pen. Jadi kalimat itu may-nya diganti dengan be allowed to, maka kalimatnya akan terjadi menjadi you are allowed to borrow my pen. Begitu ya, saya ulangi, you may borrow my pen. Kalimatnya berubah menjadi, tadi yang may menjadi be allowed to, maka kalimat itu menjadi you are allowed to borrow my pen. Nah, itulah penggunaan those are the use of modals in English. I hope that all of you understand what I have already taught you, what I have already spoken to you, and you have to applicate after you are listening to my lesson. Then please applicate in the daily life, so you will never forget the materials. Itu saja. Saya kira kalau kalian saudara-saudara semuanya mendengar materi ini, maka langsung diaplikasikan, maka akan lama lupanya, atau akan selalu terkenang dan ingat selalu penggunaan kalimat-kalimat itu. Ya, sementara itu dulu dari saya. I think that's all, and thank you very much for your attention, and goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.